Sejumlah politikus PDI Perjuangan berpotensi gagal menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2024 berdasarkan hasil perhitungan suara sementara dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Padahal, nama-nama kader PDI Perjuangan itu berstatus sebagai anggota DPR RI incumbent, elit partai hingga artis tanah air. Politikus PDIP yang gagal rata-rata bertarung di daerah pemilihan yang dipenuhi dengan banyak tokoh atau yang dikenal dengan istilah dapil neraka, sehingga butuh usaha ekstra untuk lolos ke DPR RI dari dapil ini. Berikut ini politisi PDI Perjuangan yang gagal ke Senayan. Satu, Krisdayanti. Krisdayanti gagal kembali ke Senayan dari Dapil Jawa Timur 5. Suara beliau berada di urutan ke-7 dari seluruh caleg di dapil tersebut. Krisdayanti memperoleh 70.082 suara. Politisi PDI Perjuangan yang lolos dari dapil ini adalah Ahmad Basarah dengan perolehan suara sebesar 89.769 suara dan Andreas Edi Susetio dengan perolehan suara sebanyak 81.017 suara. Kedua, Arteria Dahlan yang berpeluang besar gagal mendapatkan kursi DPR RI lagi tahun ini. Meski berstatus sebagai caleg incumbent, tidak lantas membuat perjuangan Arteria kembali ke Senayan menjadi mudah. Anggota Komisi 3 DPR ini maju di Dapil Jawa Timur 6 yang meliputi daerah Tulung Agung, Blitar, Kediri. Beliau harus merelakan kursinya diambil oleh politisi PDI Perjuangan lainnya. Arteria Dahlan hanya mendapatkan suara sebanyak 62.242 suara. Beliau kalah dari kolega PDI Perjuangan lainnya, yakni Sri Rahayu dengan perolehan 111.284 suara, dan pendatang baru yakni Pulung Agustanto yang mengantongi suara sebanyak 165.869 suara. Ketiga, Johan Budi. Selanjutnya ada nama Johan Budi, yakni mantan juru bicara KPK, yang juga berpotensi gagal kembali ke Senayan pada pemilu 2024. Beliau maju dari Dapil Jawa Timur 7 yang meliputi daerah Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi. Johan Budi hanya mendapatkan suara sebanyak 55.176 suara, dan beliau dikalahkan oleh caleg PDIP lainnya, yakni Novita Hardini, yang juga merupakan istri Bupati Trenggalek dan mantan Bupati Ngawi, yakni Budi Kanang Sulistiono. Novita Hardini mendapatkan suara sebanyak 148.232 suara, sementara Kanang Sulistiono meraup suara sebanyak 115.425 suara. Keempat, nama Eriko Sotarduga. Selanjutnya adalah Eriko Sotarduga yang bertarung di Dapil Neraka, yakni Jakarta 2. Pada rekapitulasi sementara KPU, Eriko mendapatkan suara sebanyak 40.880 suara. Beliau kalah dari koleganya yang juga merupakan mantan vokalis Dewa 19, yakni Once Mekel dengan perolehan suara sebanyak 47.896 suara, dan Masinton Pasaribu dengan perolehan suara sebanyak 44.243 suara. Sementara PDI Perjuangan mendapatkan jatah satu kursi DPR RI dari dapil ini, sehingga kemungkinan besar Once Mekel yang bakal mendapatkan satu kursi DPR tersebut dari dapil Jakarta 2. Kelima, ada nama Masinton Pasaribu. Sama seperti Eriko, suara Masinton Pasaribu juga kalah dari caleg PDI Perjuangan lainnya, yakni Once Mekel di dapil Jakarta 2. Dapil ini sendiri meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Anggota DPR RI petahana ini mengantongi suara sebanyak 44.243 suara. Beliau kalah dari Once Mekel dengan perolehan suara sebanyak 47.896 suara. Sehingga Once Mekel yang berpeluang lolos untuk duduk di DPR RI pada pemilu tahun 2024 ini. Keenam, Trimedia Panjaitan. Trimedia Panjaitan yang bertarung di Dapil Sumatera Utara 2 yang meliputi daerah Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Anggota DPR RI yang menjabat 4 kali berturut-turut ini berpotensi gagal lolos karena hanya mendapatkan suara sebanyak 19.870 suara. Beliau kalah dari caleg PDIP lainnya karena berada di urutan ketiga.
Dua caleg lainnya tersebut adalah Rapidin Simbolon dengan perolehan suara sebanyak 32.289 suara dan petahana lainnya yakni Sihar Sitorus dengan perolehan suara sebanyak 22.962 suara. Sedangkan PDI Perjuangan sendiri mendapatkan 2 kursi di Dapil Sumatera Utara 2. 7. Jarod Saiful Hidayat. Mantan Gubernur DKI yakni Jarod Saiful Hidayat juga berpeluang gagal menjadi anggota DPR RI di pemilu tahun 2024. Jarod yang bertarung di Dapil Sumatera Utara 3 yang meliputi wilayah Binjai, Langkat, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Simalungun, Pematang Siantar, Tanah Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Suara Jarod kalah dari kolega PDI Perjuangan lainnya yakni Bob Andika Mamana Sitepu, Bane Raja Manalu, dan Junimart Girsang di daerah pemilihan Sumatera Utara 3. 8. Junimart Girsang. Junimart Girsang juga bakal merelakan kursi DPR kepada koleganya. Perolehan suara beliau berada di urutan ketiga dari seluruh caleg PDI Perjuangan di Dapil Sumut 3. Suara beliau kalah dari Bob Andika Mamana Sitepu dan Bane Raja Manalu. Sedangkan caleg PDI Perjuangan di urut keempat ditempati oleh Jarod Saiful Hidayat. Dan diketahui PDI Perjuangan sendiri mendapatkan 1 kursi dari daerah pemilihan Sumatera Utara 3. 9. Roni Talapesi. Roni Berti Talapesi atau yang lebih dikenal dengan nama Roni Talapesi merupakan caleg PDI Perjuangan dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri yang diprediksi juga lolos ke Senayan. Advokat yang naik daun karena membela Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae ini gagal duduk sebagai wakil rakyat di DPR karena kalah bersaing dengan kader PDI Perjuangan lainnya. Berdasarkan rekapitulasi nasional oleh KPU, minus hasil perolehan suara dari luar negeri, Roni Talapesi baru mendapatkan suara sebanyak 26.250 suara. Sementara itu caleg PDI Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Jakarta 2 yakni adalah mantan vokalis Dewa 19 Once Mekel dengan perolehan suara 48.896 suara. Ke-10 Ruhut Sitompul. Kemudian ada nama politisi PDI Perjuangan yang cukup populer yakni Ruhut Sitompul. Mantan politisi Demokrat itu pada Pileg tahun 2024 kemarin bertarung di daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Beliau mendapatkan nomor urut 4 dari 10 daftar calon. Suara Ruhut Sitompul atau yang biasa dikenal dengan panggilan si Poltak ini terbilang sangat kecil. Beliau masih berada di urutan ke-7 dari total 10 caleg di partainya dan mengumpulkan suara sebanyak 2.708 suara. Suara Ruhut jauh di bawah Menteri Hukum dan HAM di dapil yang sama dengan raihan suara sebanyak 13.419 suara. Sedangkan data di Dapil Sumatera Utara 1 sudah 5.764 dari 15.731 TPS atau sekitar 36,64%. Itulah dia pesohor PDI Perjuangan yang gagal terpilih untuk menjadi anggota DPR RI pada pemilu tahun 2024. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.